Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kami semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan rezekinya dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi merupakan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang tidak asing bagi sahabat semuanya dan bahkan ada yang mengamalkannya. Tapi tahukah sahabat semua bahawa ayat kursi juga memiliki banyak keutamaan, bahkan salah satu ayat yang memiliki kedudukan yang agung dalam Al-Quran. Ayat ini diturunkan pada suatu malam pada saat Rasulullah sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dan merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Bagi umat muslim, membaca ayat kursi telah dipercaya akan mendatangkan banyak syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi ayat kursi ini dibaca pada pagi hari dan petang dapat melindungi kita dari gangguan jin, syaitan dan manusia yang jahat. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki bagi orang yang mau melazimkan membaca ayat kursi dengan istiqamah. Bahkan membaca ayat kursi diyakini dapat memberikan ketenangan jasmani maupun rohani. Apabila kita sering istiqamah membaca ayat kursi setelah solat fardu, itu akan menjadi perantara kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Selain dijamin oleh Allah akan masuk syurga ketika membaca ayat kursi selesai solat fardu, ternyata keutamaan lain dari ayat kursi adalah jika dibacakan sebelum tidur, maka kita akan dijaga dan tidak akan diganggu oleh syaitan sampai kita bangun. Adapun waktu yang tepat untuk membaca ayat kursi adalah waktu pagi, petang dan malam. Di saat pagi, bacalah ayat kursi setelah solat subuh. Selanjutnya, baca ayat kursi setelah solat maghrib. Dan yang terakhir, bacalah ayat kursi sebelum tidur, supaya kita selalu dilindungi dari gangguan syaitan dan orang-orang yang zalim. Berikut ini 6 keutamaan atau kelebihan mengamalkan ayat kursi setelah solat fardu. Yang pertama, dijamin masuk syurga. Hadis dari An-Nasa'i dan At-Tirmidzi meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah solat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dari syurga kecuali kematian. Yang kedua, mendapatkan pahala yang besar. Membaca ayat kursi setelah solat fardu diibaratkan seperti mendapatkan pahala sedekah 12.000 dinar. Yang ketiga, dilindungi dari gangguan syaitan. Ayat kursi merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran, dan membaca ayat kursi setelah solat fardu dapat melindungi kita dari gangguan syaitan dan jin. Yang keempat, mendapatkan ketenangan hati. Membaca ayat kursi dapat memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Tapi semua itu harus diiringi oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dipermudah segala urusan. Membaca ayat kursi dapat mempermudah kita dalam kesulitan ataupun masalah yang sedang kita hadapi, serta dapat menenangkan dan menghilangkan rasa kesedihan. Yang keenam, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sering membaca ayat kursi setiap malam atau setiap hari, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Itulah 6 keutamaan dan manfaat mengamalkan ayat kursi setelah solat fardu. Begitu banyak keutamaan dalam ayat kursi.
Bahkan ayat kursi juga dapat digunakan untuk tenaga dalam. Tentunya harus dengan tarikat dari guru-guru yang mempunyai sanad sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqamah dan ikhlas mengamalkan ayat kursi, karena selain kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mendapatkan manfaat dari mengamalkan ayat kursi, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bisa memberikan motivasi dan manfaat bagi sahabat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dari editing video maupun dari suara saya, karena saya lagi belajar membuat video-video yang bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang artinya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.